Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Belantara Susetyo dengan NIM 12120201443 dari PAI kelas 1D. Kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam, yaitu peradaban pada masa dinasti Umayyah. Nah, Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini sudah resmi berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib atau khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Nah, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Nah, yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan juga pada masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berjalan dengan waktu kurang lebih 3 abad yang memiliki 2 periode, yaitu periode yang pertama yakni periode yang berpusat di pemerintahan Damaskus. Kemudian periode yang kedua yaitu yang di Cordoba, Spanyol. Nah, kali ini kejayaan Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya dititik fokuskan kepada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan, pabrik, gedung, masjid, dan juga panti asuhan. Nah, juga ilmu agama dan pengetahuan berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah ini terus berlanjut. Nah, tidak heran apabila Bani Umayyah ini memiliki daerah yang sangat luas. Lalu pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah, di antaranya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan juga kekuasaan politik. Nah, lalu karena Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam persoalan agama, maka masalah keagamaan diserahkan oleh Muawiyah kepada para ulama. Lalu ada pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan terdapat 8 provinsi, maka pada masa dinasti Umayyah bertambah menjadi 10 provinsi dan tiap-tiap provinsi itu dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Nah, ada juga dari bidang administrasi pemerintahan, ada organisasi keuangan yaitu percetakan uang yang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. Lalu ada organisasi tentaraan atau juga ada organisasi kehakiman di bidang sosial, ada juga bidang sosial budaya, seni dan sastra, bidang arsitektur telah membangun kubah As-Sokhro di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, lalu tidak terlepas dari kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. Nah, menurut Harun Nasution ini disebabkan oleh beberapa sebab kelemahan dan akhirnya jatuhlah dinasti Umayyah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, sejak berdirinya hingga akhir dinasti Bani Umayyah selalu mendapatkan perlawanan. Ya, jadi perlawanan dari mereka yang keluar dari barisan karena tidaknya setuju dengan tahkim pada peristiwa dahulu kala. Nah, juga yang kedua ada golongan Syiah sebagai pengikut setia Ali bin Abi Thalib selalu mengadakan perlawanan. Ya, mereka berkeyakinan bahwa sebenarnya Ali lah dan keturunannya yang harus menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah Islam. Juga yang ketiga ada pertentangan tradisional antara suku Arab Utara dan Arab Selatan mengacu kepada ketentraman dinasti Bani Umayyah. Lalu yang keempat, terjadinya persaingan di kalangan anggota-anggota dinasti Bani Umayyah. Nah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya keturunan garis pewaris antara tahta khalifah. Nah, kemudian yang kelima adalah hidup mewah di istana memperlemah anak-anak khalifah atau vitalitas membuat mereka kurang sanggup untuk memikul beban pemerintahan negara yang demikian besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kepada materi ke-8, yaitu materi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, kekuasaan dinasti Abbasiyah merupakan
suatu lanjutan dari berbagai kekuasaan dinasti Umayyah yang telah hancur gitu. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu As-Saffah. Nah, berdiri dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah di periode-periode akhir dari dinasti Umayyah. Nah, selain itu dinasti Umayyah kadang terjadi perlakuan yang tidak adil pada Bani Abbas yang menimbulkan benih-benih ketidakpuasan di hati mereka. Nah, ada beberapa faktor keberhasilan pendirian dari dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang pertama adalah solidaritas kekeluargaan, yang kedua yaitu karena lemahnya, dan yang ketiga Bani Umayyah ini bercorak Arab sentris karena kebijakan dari Bani Umayyah awalnya bertumpu pada orang-orang Arab dan orang non-Arab itu tidak disamakan derajatnya. Lalu yang keempat yaitu kekuatan militer. Perjuangan Bani Abbasiyah tidak bisa lepas dari kekuatan militer yang tumbuh dan luar biasa besarnya. Kemudian masa kemajuan dari dinasti Abbasiyah. Nah, sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan masa keemasan dalam Islam, terutama dalam bidang ilmu dan juga kebudayaan yang telah mencapai tingkat sangat tinggi. Nah, dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya seperti bidang-bidang dalam sosial dan juga budaya. Lalu ada kemajuan dalam bidang sosial budaya, kemajuan pada bidang sastra Arab dan seni musik, juga ada kemajuan dalam bidang politik dan militer. Yang keempat ada kemajuan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yang kelima itu ada kemajuan dalam ilmu agama, yang diantaranya faktor, juga ada faktor penyebab majunya dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pada masa ini perkembangan pemikiran baik itu segi intelektual maupun keagamaan sangat pesat sekali. Hal tersebut disebabkan pada masa ini adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap berbagai budaya dan khazanah peradaban besar dan melakukan pengembangan secara inovatif. Kemudian yang kedua itu ada dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti apa yang dilakukan oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, adanya toleransi sehingga terjadi asimilasi antar budaya Arab antara dinasti Abbasiyah dengan bangsa lain, yaitu bangsa non-Arab yang telah dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, tidak terlepas dari faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu dari faktor internal, perebutan kekuasaan dan pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Lalu yang ketiga ada kemerosotan perekonomian. Yang keempat, konflik keagamaan. Lalu ada faktor eksternal, diantaranya adanya perang salib, lalu serangan Mongolia ke negara Muslim, dan juga akan melanjutkan pembahasan pada materi ke-9, yaitu masuknya Islam ke Andalusia. Nah, jadi masuknya Islam ke Andalusia ini, umat Islam di Andalusia telah berperan sangat besar melalui perjalanan panjang sejak tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi yang dibagi kepada 6 periode. Periode pertama yaitu Andalusia berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Jadi kedua, Andalusia berada di bawah pemerintah seorang panglima atau gubernur yang bergelar Amir. Periode ketiga, masa ini dimulai dari pemerintahan Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, kemudian periode keempat ini Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan-kerajaan kecil. Periode kelima ini Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Murabitun, dan periode keenam umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad.
pada masa kekuasaan Islam di Spanyol atau Andalusia, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh. Di antaranya yaitu dari segi pengetahuan, adanya filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, juga ada bahasa dan sastra. Kemudian ada pembahasan tentang pembangunan dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Nah, dalam bidang pertanian, sistem irigasi telah diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut. Nah, di antaranya pembangunan yang paling mewah yaitu Masjid Cordoba atau Kota Zahra, Masjid Sevilla, dan juga Alhambra Granada. Adapun faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Kehadiran orang Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Andalusia, sehingga pada abad 11 umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sedangkan umat Islam sedang mengalami sebuah kemunduran. Nah, yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu atau orang Arab tidak pernah memperlakukan orang pribumi sederajat sampai abad ke-10, sehingga etnis non-Arab sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Yang ketiga, ada kesulitan ekonomi. Para penguasa terlalu sibuk membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga lalai membina sebuah perekonomian. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, hal ini menyebabkan perebutan sebuah kekuasaan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh. Dan yang kelima, keterpencilan. Letak Andalusia yang terpencil dari dunia Islam yang lain, secara tidak langsung telah mendorong Andalusia berjuang sendiri tanpa adanya banyak bantuan dari negara lain kecuali dari Afrika Utara. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan ke-10 tentang materi peradaban Islam di masa dinasti kecil. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dinasti kecil ini karena disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi di pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, jadi memberikan pengaruh besar terhadap daerah-daerah kekuasaan daulah ini. Karena pemerintahan khalifah yang lemah dan banyak muncul juga pemberontakan dari berbagai daerah yang ingin membentuk sebuah dinasti kecil yang melepaskan diri dari Bani Abbasiyah ini. Nah, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan juga bangsa Turki. Nah, selain itu ada faktor kekuasaan politik dari daulah Islamiyah mulai menurun dan terus menurun bahkan. Nah, terutama kekuasaan politik sentral karena negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh pemerintahan pusat kecuali pengakuan secara politisi saja. Kemudian kekuasaan militer pusat pun mulai berkurang daya pengaruhnya sebab masing-masing panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri. Nah, bahkan pemerintahan daerah pun telah membentuk tentara-tentara sendiri. Maka pada akhirnya putuslah sebuah ikatan politik antara wilayah Islam. Dinasti-dinasti kecil yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada blok barat dan juga ada blok timur. Dinasti bagian barat diantaranya adalah ada dinasti Idrisiyah, juga dinasti Aghlabiyah, ada dinasti Tuluniyah, ada dinasti Iksidiyah, nah dan juga ada Hamdaniyah. Sedangkan yang ada di blok timur diantaranya yaitu dinasti Tahiriyah dan juga dinasti Safariyah, dinasti Samaniyah, dan juga yang terakhir ada dinasti Ghazwaniyah. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan yaitu tentang peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Nah, yang pertama ialah kerajaan Utsmani. Nah, kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz
yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nah, dinasti Utsmani ini berasal dari suku bangsa pengembara Hoyok-Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari sebuah serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarizmi Shah ya pada saat itu sekitar tahun 1219 sampai 1220. Nah, pada saat bangsa Mongol sebelum masuk Islam dan orang Kristen ingin menghapus Islam dari muka bumi, orang Turki Utsmani muncul sebagai pembela dan pelindung Islam. Bahkan mereka membawa panji-panji Islam sampai ke daratan Eropa. Nah, faktor dari majunya Turki Utsmani ini diantaranya yang pertama yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik, yang kedua keadaan perekonomian yang baik, yang ketiga yaitu ada penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang keempat yaitu militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Nah, terlepas dari runtuhnya Khalifah Utsmani ini sejak tahun 1920 oleh Mustafa Kemal Pasha menjadikan Ankara sebagai pusat aktivitas politiknya. Nah, setelah menguasai Istanbul, Inggris menciptakan kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksaan, sehingga bantuan khalifah dan pemerintahannya terhambat. Juga kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Safawi yang ada di Persia. Nah, dinasti Safawiyah ini berdiri sejak 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah ini merupakan kerajaan Islam Persia yang terhitung besar. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, nah sebuah kota di Azerbaijan ya. Kemajuan peradaban dinasti Safawiyah ini tidak terbatas dalam bidang politik, tentu kemajuan bidang lain di antaranya ada bidang arsitektur, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, juga bidang kesenian. Nah, sehingga pembahasan yang ketiga ini yaitu kerajaan Mughal di India. Nah, sejarah berdiri kerajaan Mughal atau dinasti Mughal berdiri sekitar tahun 1526 Masehi, dipimpin oleh yang disebut dengan sebutan Babur. Kemajuan kerajaan Mughal di India ini yang pertama bidang politik dan militer, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang seni, dan juga yang keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan. Juga ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur atau turun. Nah, pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya sekitar tahun 1858 Masehi, yaitu karena terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer di Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim dari Mughal tersebut. Yang kedua, adanya kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara atau uang pemerintahan. Juga yang ketiga ada pendekatan dari Aurangzeb yang berlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide rutin dan kecenderungan dari asketisnya. Juga yang keempat yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dan dalam bidang kepemimpinannya. Maka terjadilah sebuah keruntuhan dari dinasti Mughal. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan yaitu tentang bab ke-12 yaitu sejarah perkembangan dunia Islam abad ke-19, 20, juga abad 21. Nah, abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir semua belahan dunia Islam. Nah, penetrasi dari kolonial barat yang melibatkan banyak negara-negara Eropa berkembang sangat pesat. Dunia Islam tidak hanya dipecah-pecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Mereka menguasai politik dunia Islam, dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalam dunia tersebut, di dalamnya dengan begitu cepat. Nah, lalu awal abad ke-20, umat Islam berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan barat
Nah, kebangkitan umat Islam ini melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18, di mana mereka mulai menyadari akan keterbelakangan dan keterpurukannya ketika Napoleon Bonaparte dari Prancis menguasai Mesir sekitar tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Nah, dalam menghadapi kolonialisme Eropa, umat Islam menanggapi dengan berbagai cara, yaitu menolak atau menarik diri, sekularisme, westernisasi, dan modernisasi Islam. Nah, lalu pada abad ke-21-nya berlangsung dari tahun 2001 sampai 2100 Masehi. Abad ini termasuk era zaman milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani saat ini. Agama Islam seiring berjalannya waktu pasti mengalami sebuah perubahan dan juga pembaharuan. Nah, pembaharuan dalam Islam disebabkan dua faktor, internal dan juga eksternal. Kita lihat dari faktor internal, jadi berupa keadaan moral para pemeluknya yang mengalami penurunan atau kemerosotan, sedangkan faktor eksternalnya berupa kolonialisme barat yang menentang intelektualisme para pemikir muslim. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terakhir dari sejarah peradaban Islam, yaitu bab ke-13 tentang Islam di Indonesia. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang Persia ataupun Cina. Nah, pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia sendiri, para pedagang dan mubalik Muslim memanfaatkan jalur sutra laut lewat Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi strategisnya. Nah, seiring berjalannya waktu, para Muslim yang bermukim di pesisir Sumatera dan wilayah lainnya sebagai bagian dari pelabuhan. Nah, perdagangan rempah-rempah tersebut kemudian membentuk komunitas Islam pertama kali di bumi Nusantara. Jadi berawal dari lokasi-lokasi dekat pelabuhan atau pantai. Lalu ada pun strategi dakwah, diantaranya adalah strategi perdagangan yang cukup signifikan. Juga ada strategi perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada tasawuf, dan yang kelima ada kesenian, merupakan kesenian budaya-budaya Indonesia. Lalu ada politik. Nah, di balik masuknya Islam ke Indonesia juga ada para wali songo, adalah sebuah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragama untuk memanifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, terkhusus mulai dari perniagaan, pelayaran, perikanan, bercocok tanam, pesawahan, adapun pengobatan, kebudayaan, pendidikan, kemasyarakatan, juga ada politik, militer, dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Islam. Nah, merupakan ada 9 tokoh wali songo. Yang pertama itu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Yang keempat ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus atau Ja'far Siddiq. Yang kedelapan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang kesembilan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, terlepas dari hal tersebut, ada juga kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya Kerajaan Samudra Pasai yang pertama, yaitu ada juga Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, lalu ada kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Demak. Juga ada Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, atau ada juga Kerajaan Ternate dan Tidore. Lalu ada Kerajaan Gorontalo. Nah, dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang dulunya bangsa ini banyak sekali kerajaan-kerajaan besar, sehingga ketika datangnya Islam ini muncul kembali 7 kerajaan Islam pertama di Indonesia yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kerajaan ini bertujuan untuk mempermudah penyebaran dan juga penyaluran ajaran Islam yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ke-7 materi yang dapat saya sampaikan terkait sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.